akan kembali mengkaji Islam dengan judul ya, langkah-langkah setan menjerumuskan manusia. Nah, jadi kita perlu mengetahui ya bagaimana langkah setan menjerumuskan manusia, karena terutama ya di saat-saat ini kita sering sekali mendengar ya kemaksiatan yang nauzubillah min zalik ya. Mungkin zaman dulu itu jarang kita dengar, tapi hari ini ya hampir setiap hari entah berbagai macam ya kemaksiatan yang kita lihat berita-berita ya. Sehingga ini perlu kita mewaspadai ya untuk membentengi diri kita. Mudah-mudahan Allah ya memberikan kita senantiasa taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita ya untuk dapat membentengi diri kita ya dari terjerumus ya melakukan kemaksiatan. Mudah-mudahan jangan sampai ya kita melakukan ya hal-hal yang dimurkai Allah. Nah, di sini Allah sudah memperingatkan ya sebenarnya bahwa setan itu adalah musuh yang nyata ya, musuh kita ya, musuh yang nyata bagi manusia. Di mana Allah jelaskan bahwa tujuan utama setan itu menghalangi manusia ya dari jalan Allah, hingga akhirnya yang mereka harapkan itu ya manusia itu meninggal dalam keadaan jauh dari hidayah ya, kemudian su'ul khatimah dan berkumpul ya bersama mereka di neraka. Karena mereka akan bertekad ya sejak iblis itu yang pertama kali ya, datuknya setan ya. Jadi setan ini kan bisa dari kalangan jin dan manusia ya. Tetapi yang pertama kali menyatakan ya akan bertekad mengajak ya manusia sebanyak-banyaknya menjadi pengikutnya itu adalah iblis ya dan pasukannya. Maka dia tidak pernah berhenti ya untuk melakukan ya visi misinya ini ya, untuk membawa manusia jauh tadi dari hidayah dan pelan-pelan ya akhirnya terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dan su'ul hatimah itulah ending yang mereka harapkan ya, manusia itu meninggal bahkan ya kafir, tidak beriman ya. Kalaupun orang beriman, mereka menginginkan matinya su'ul hatimah ya dalam keburukan. Nah, tetapi di sini perlu kita ketahui ya, setan ini tidak langsung ya menjerumuskan manusia, tapi bertahap. Nah, maka Allah ya memperingatkan kita, bisa kita lihat ya di dalam Quran surah An-Nur ya ayat 21, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa setan cara kerjanya itu melalui langkah demi langkah. Nah, jadi tidak sekaligus. Nah, disinilah kita penting ya mengetahui bagaimana tahapan setan menjerumuskan manusia. Nah, langkah-langkah seperti apa yang mereka lakukan ya untuk menjerumuskan manusia supaya tadi terperosok dalam kemaksiatan. Nah, yang pertama di sini mereka menanamkan bisikan-bisikan dulu ya. Nah, bisikan-bisikan, rasa was-was ya, mulai dengan pikiran-pikiran buruk ya pada manusia. Nah, di sini bisa kita lihat Quran surah An-Nas ya ayat 4 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan ke dalam dada manusia, baik dari golongan jin maupun dari manusia. Nah, jadi kalau ada pikiran-pikiran buruk ya, lintasan-lintasan buruk, itu tandanya setan udah mulai ya melancarkan aksinya ya, tahap pertama. Nah, jadi biasanya di pikiran kita itu ya ada sekali saja nggak apa-apa gitu ya, ada pikiran-pikiran seperti itu, nggak apa-apa lah sekali-sekali, nanti bertobat. Nah, itu sering ya yang membuat orang itu akhirnya tahap kelanjutnya itu akan
terjadi ya. Makanya harusnya ya kalau ada udah bisikan-bisikan seperti ini ya, harus kita lawan, kita perangi, jangan dibiarkan. Kalau kita biarkan tahapan ini ya, maka akan masuk ke tahapan berikutnya ya. Jadi tahapan ini cara kita peranginya, segera kita beristighfar, segera kita ta'awuz ya, auzubillahi minasyaitonirrajim itu ya minimal, atau kita baca ayat kursi ya, karena ayat kursi itu juga salah satunya menghilangkan, menjauhkan dari berbagai macam keburukan ya. Atau kita baca An-Nas ya, atau baca tadi ya minimal ta'awuz itu pertama kali ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, harus kita perangi. Jadi kalau ada lintasan-lintasan pikiran mau melakukan sesuatu ya, pikiran buruk, segera, walaupun ada bisikan tadi nggak apa-apa sekali ini, Allah pengampun kok gitu ya, besok aja taubatnya, itu harus kita lawan. Jangan kita turuti ya bisikan-bisikan yang melemahkan ya diri kita sehingga mengikuti tadi bisikan ini. Nah, yang kedua ya, kalau tahapan ini tidak diperangi, maka tahap keduanya setan itu akan menghias ya kemaksiatan itu, membuat dosa itu terlihat indah. Nah, ini berdasarkan Quran surah Al-An'am ayat 43. Walakin kasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Tetapi hati mereka telah menjadi keras dan setan menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, jadi tadi ya, jika kita tidak melawan ya bisikan-bisikan itu, maka hati itu tambah keras ya, akibatnya dosa itu tampak biasa, bahkan bisa jadi dianggap kebaikan. Nah, ini yang bahaya ya. Santai-santai saja melakukan dosa, tidak ada rasa bersalah, tidak ada menyesal ya. Itu ciri-ciri hati yang keras ya, akibat mengabaikan tadi ya, yang langkah pertama, bisikan itu tidak dilawan. Nah, maka selanjutnya nih ya, kalau sudah hati keras tadi ya, keburukan dianggap itu baik, bahkan ya dianggap indah, maka yang ketiga, setan akan mengajak ya, mendekati sebab-sebab maksiat. Nah, jadi setan itu tidak langsung ya mengajak berzina, mencuri, minum khamar ya, tetapi dia mengajak dulu mendekati penyebabnya. Nah, di sini berdasarkan firman Allah Quran surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Nah, jadi Allah perintahkan kita itu janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Nah, jadi Allah memerintahkan kita itu untuk jangan mendekati dulu ya perbuatan maksiat itu, karena setan itu bekerja melalui pintu-pintu dosa itu. Jadi kalau tadi mulai mendekati itu sudah dibuka ya, nah, pacaran, kalau anak sekarang misalnya ya, chatting-chattingan dengan lawan jenis. Nah, jadi kita perlu pahami ya, ada batasan ya antara wanita laki, walaupun kita sudah berkeluarga, sudah menikah, tetap harus paham ini ya. Jadi ada batasan antara laki-laki dan perempuan ya yang bukan mahram. Itu kan tidak boleh berkhalwat ya. Berkhalwat itu berduaan di tempat khusus. Nah, tempat khusus itu artinya tempat yang orang masuk ke tempat itu harus izin. Misalnya kalau di rumah itu udah masuk ke ruang tamu ya. Kalau masih misalnya di luar, di teras, orang boleh lalu lalang ya, itu masih tempat umum. Nah, lebih baik lagi kalau didampingi mahram. Misalnya kalau belum ini ya, kalau laki-laki ataupun perempuan yang bukan muhrim itu harus didampingi mahram ya. Karena ini tadi ya, pintu-pintu setan itu dimulai dari yang dianggap tadi ya, nggak apa-apa gitu ya. Nah, hati-hati. Misalnya kita juga nih ibu-ibu ya, misalnya ada tukang laki-laki di rumah. Nah, ini juga kita hati-hati, kalau bisa jangan sampai saat kita sendiri ya, sendirian. Kalau bisa pas ada suami kita ya, ataupun misalnya adalah yang bersama kita, jangan sampai kita sendirian berduaan. Nah, itu yang menjadi pintunya ya. Ketika berduaan ya dengan lawan jenis di tempat khusus tadi. Nah, itu akan membuka pintu-pintu tadi kemaksiatan ya, menuju dosa. Nah, kalau kita menganggapnya itu tadi ya dihiasi, dianggap biasa, nggak apa-apa, sudah umum, hati-hati, karena Allah sudah peringatkan ya. Dan termasuk juga di ruang-ruang seperti misalnya WA ya, WA tapi japri misalnya pribadi, itu juga hati-hati.
Jadi kita dalam Islam itu tidak boleh ya membicarakan hal-hal selain 4 hal ibu-ibu, kalau itu bukan muhrim kita ya. Jadi yang 4 hal itu dibolehkan dalam rangka secukupnya sesuai kebutuhan. Misalnya nih seorang dokter dengan pasien itu masih boleh dia berinteraksi ya, tapi sebatas menanyakan antara keperluan pengobatan ya, tidak boleh sampai misalnya nanyakan urusan pribadi. Nah ini yang tidak dibolehkan ya, karena sudah masuk ke ranah yang khusus ya, itu tidak, dalam Islam tidak dibolehkan. Misalnya penjual dengan pembeli, nah itu cukup antara pembicaraan ya masalah perniagaan itu ya, tidak mengarah yang urusan pribadi. Nah kemudian bisa juga antara pendidik ya dengan murid ya, atau misalnya ulama dengan yang diajar ya dalam pendidikan ya. Jadi tadi kesehatan, pendidikan, perniagaan ya. Dan yang keempat itu dalam rangka misalnya khitbah. Nah khitbah itu memang boleh ya menanyakan urusan, tapi dalam rangka untuk keperluan ya mengkhitbah ya, tidak yang di luar urusan itu. Nah makanya walaupun di chat pribadi ya, itu tidak boleh berbicara urusan-urusan pribadi. Makanya yang terjadi sekarang itu kan karena biasanya dari teman ya, teman tapi mesra kadang ya seperti itu ya, curhat-curhatan. Nah itu dilarang ya di dalam Islam. Jadi sekarang ini kita perlu ketahui ya, banyak sekali perceraian ya. Nah itu akibat dari biasanya yang ya memang ekonomi kadang, kemudian tetapi sebenarnya hakikatnya itu kemaksiatan ibu-ibu yang membuka celah ya terjadinya musibah itu diawali dari kemaksiatan, dosa-dosa itu yang tidak ditobati. Jadi sebenarnya itu pangkal ya keburukan musibah yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah dosa-dosa tadi ya, yang lalai kita tobati, dan terus ya akan dosa-dosa ini ibarat api ya. Api ini kalau kecil itu kan masih mudah ya kita matikan, tinggal kita siram satu gayung misalnya, atau kita tutup pakai karung basah, itu selesai. Tapi kalau sudah membakar rumah ya, itu susah kan Bu ya memadamkan. Sama juga di hati kita ini ya, kalau ada tadi pintu-pintu kemaksiatan, percikan-percikan ya kemaksiatan, itu tidak segera kita padamkan, itu akan membakar ya diri kita, membakar iman kita, sehingga sulit sudah ya dipadamkan, susah sudah diajak untuk kembali, itu susah sekali ya kalau dibiarkan tadi ya. Tetapi nah kita ingat Allah memang Maha Pengampun ya, jadi segera di sini. Jangan, yang keempat ya, jangan pernah kita menunda tobat. Nah karena setan itu selalu membisiki, nanti saja tobat, kalau udah tua, kalau sudah selesai ini, sudah selesai itu, masih muda, belum waktunya. Itu bisikan-bisikan setan. Jadi kalau ada bisikan ingin menunda-nunda tobat ya, masih aja santai bermaksiat, tidak segera istighfar, tidak segera kembali kepada Allah, maka hati-hati, itu juga adalah langkah yang keempat dari setan ya. Padahal kita harus sadari bahwa kematian itu datang kapan saja, tidak mengenal tua, tidak mengenal sakit dulu ya. Bahkan ada yang tidak sakit pun masih muda ya, bisa saja kematian sudah sampai ya. Karena itu jangan pernah kita menunda tobat ya. Nah kemudian langkah yang kelima itu, setan akan terus menerus ya membisikkan ya kemaksiatan ya, supaya kita itu terbiasa. Nah itu yang dia inginkan ya, setan itu berusaha terus ya menggoda manusia supaya terbiasa berbuat maksiat. Nah karena kalau dosa itu terus diulang ya, itulah yang akhirnya hati itu tambah keras ya, tambah mati hati ya, sehingga kita lihat ya bagaimana nauzubillah min zalik ya, kadang ditemukan ada orang meninggal ya sedang berbuat zina ya, itu pasti karena diulang terus ya, dosa yang terus diulang, jadi terbiasa. Setan akhirnya berhasil ya. Jadi kalau dosa itu masih satu kali orangnya bertobat, itu Allah masih sayang, masih ditutupi. Tapi kalau manusia itu sudah terbiasa berulang-ulang, itulah yang akhirnya Allah bongkar ya kemaksiatan itu. Makanya hati-hati, jangan pernah kita mentolerir ya kalau ada dosa-dosa kemaksiatan, segera bertobat tadi ya, karena kalau sudah terbiasa tadi sulit ya, hati itu menjadi sangat keras, bahkan bisa hatinya mati ya. Rasulullah SAW bersabda, innal abda iza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda'u.
Sesungguhnya kata Rasul ya, apabila seorang hamba melakukan dosa, maka ditorehkan satu titik hitam pada hatinya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, jika ia bertobat ya, maka titik itu dihapus sama Allah ya. Namun jika terus bermaksiat, titik hitam itu semakin banyak hingga menutupi hati. Nah, jadi hati kita ini ya ibarat cermin itu ya, kalau dibiarin nodanya ya numpuk akhirnya sampai kita tidak bisa bercermin lagi ya, sudah sangat hitam ya. Tapi kalau hati itu ada dosa langsung dibersihkan ya, itu masih bisa akhirnya introspeksi, masih mudah untuk kembali ya. Nah, jadi yang keenam ini ya, setelah menjadikan kemaksiatan itu ya terbiasa, maka akhirnya seseorang itu tidak akan lagi merasa bersalah, yang menyebabkan rasa malunya hilang ya. Bahkan hati tadi ya, hati yang keras ya, itu tidak ada rasa malu. Nah, bahkan dia tanpa malu kadang ya, kemaksiatan itu ditonton orang lain ya. Nah, sekarang ini kan sudah banyak ya kita lihat, tidak ada yang malu-malu ya, orang yang ya tadi ya tentang LGBT itu ternyata sekarang itu Indonesia masuk negara ke 5 ya di dunia terbanyak ya, nauzubillah min zalik ya, padahal kita mayoritas ya 80% saat ini muslim, tapi ternyata tingkat ya LGBT Indonesia sangat tinggi, dan HIV/AIDS itu sangat tinggi ya di Indonesia, akibat rata-rata diakibatkan itu tadi ya homoseks itu yang terjadi di kalangan usia antara 20 ya sampai 40 tahun. Nah, jadi sebenarnya usia produktif, tapi pasiennya akhirnya juga menyasar anak-anak bahkan ya, karena orang tua yang terinfeksi yaitu akan, apalagi kalau seorang wanita ya hamil, itu anaknya pasti juga akan terinfeksi. Begitu juga kalau suaminya tadi sudah terinfeksi ya, menularkan kepada anak, kepada istri ya. Itu yang terjadi saat ini ya, nauzubillah ya, summa nauzubillah. Kita perlu waspada ya, karena ini program ya tentunya dari orang-orang kafir yang tidak akan berhenti kata Allah ya, sampai kita itu mengikuti mereka ya. Pelan-pelan mereka berusaha segala cara ya, akhirnya benar ya saat ini Indonesia ya, ternyata kita tadi ya seminar tadi kalau kita ikuti, penyebab salah satunya ya, bahkan penyebab terutama ya, ternyata di Aceh, Sumatera Barat itu ternyata tinggi sekali ya kasus LGBT, kasus HIV/AIDS. Nah, dan itu 90% ternyata dari penderitanya laki-laki. Nah, jadi ternyata azab di balik azab yang besar ya, kita lihat tsunami ya di Sumatera Barat, juga banjir bandang. Ternyata di balik itu ada kemurkaan Allah yang luar biasa ya, akibat fenomena LGBT ini yang sangat wabah di sana, ternyata itu yang terjadi. Nah, jadi di sana itu katanya Indonesia kan fatherless ya, yang ketiga di dunia ya. Jadi kita ini kekurangan ya sosok bapak ya di dalam keluarga. Nah, sehingga anak-anak laki-laki itu mencari ya kasih sayang di luar ya, dari orang-orang lain, yang akhirnya terjerumus tadi pada LGBT itu ya. Jadi sosok ayah kalau di Aceh itu ya, menurut penelitian itu tadi, karena banyak yang poligami ya, akhirnya terabaikan ya anak-anaknya. Kalau di Sumatera itu katanya tipe bapak-bapak yang keras ya, yang membuat anak itu jauh ya dari ayahnya. Nah, itu yang terjadi. Dan banyak juga ya karena ayah-ayah itu merantau ya, anak-anak ditinggal ya, kehilangan sosok ayah. Nah, sehingga mereka tadi menemukan pada komunitas itu ya yang luar biasa masif ya, memang ingin menghancurkan ya generasi Islam. Jadi mereka tahu ya bahwa kalau Indonesia, umat Islam ya di Indonesia ini, cara memeranginya ya bukan dengan senjata ya, kalau kayak di Palestina ya kan ya, mereka dengan peperangan itu ya, karena orang sana bersih ya dari kemaksiatan, dari tontonan ya, maupun hal-hal yang terjadi seperti di negara kita ya, maka mereka peranginya di sana ya dengan fisik. Nah, tapi di Indonesia mereka perangi dengan pemikiran ya, kemudian ya isu-isu seperti ini LGBT dan kemaksiatan ini ya, sehingga itu lebih mudah ya mereka untuk menghancurkan generasi Islam, karena tujuannya itu ya, mereka ingin menghancurkan ya generasi Islam, karena mereka tahu ya kalau Islam ini bangkit ya,
maka di muka bumi ini tidak ada yang bisa ya mengalahkan kekuatan yang maha dahsyat dari Allah ya. Tapi dengan generasi yang jauh dari Allah itu akan mudah sekali ya dihancurkan. Nah, jadi maksiat ini menjadi kebiasaan ya, sehingga tidak ada rasa bersalah, malunya hilang ya. Nah, jadi sudah banyak sekarang itu tidak malu ya, kaum-kaum LGBT itu, bahkan mereka dengan keras, dengan lantang kadang memprotes ya. Mereka ingin melegalkan ya. Upaya-upaya mereka itu luar biasa ya, tidak ada rasa malu. Nah, termasuk juga orang-orang kadang yang tanpa malu ya mempertontonkan kemaksiatan di media sosial ya. Itu tanda-tanda maksiat yang sudah berurat akar, yang menjadi kebiasaan ya, sehingga tidak ada tadi rasa bersalahnya. Nah, kemudian yang ketujuh ya, tujuan akhirnya itu akan tercapai ya ketika manusia sudah berurat akar melakukan kemaksiatan ya, sehingga jauh dari taubat ya, menghalangi taubat, dan husnul khatimah itu terancam ya. Yang kita lihat makanya banyak ya kematian-kematian su'ul khatimah hari ini ya. Kita lihat nauzubillah min zalik ya. Ya itulah awalnya ya dari langkah-langkah tadi, dari langkah 1 tadi sampai 7 ya, yang terjadi akhirnya su'ul khatimah. Nah, tujuan akhir setan itu tercapai ya. Allah berfirman dalam Quran surah Ibrahim ya, ayat 22, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Nah, dan berkatalah setan ya ketika perkara telah diputuskan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, sedangkan aku hanya menjanjikan kepadamu lalu aku menyalahinya. Nah, di akhirat setan itu akan berlepas diri dari para pengikutnya. Nah, ini ya yang terjadi. Jadi ada 7 tadi langkah-langkah setan untuk ya menyesatkan manusia supaya terjerumus dalam kemaksiatan ya. Jadi pangkal masalah sebenarnya dalam hidup itu adalah intinya dosa-dosa ya. Jadi kalau kita mau hidup kita selalu dalam lapang ya, jauh dari, selalu bisa menyelesaikan masalah itu memang selalu ada ya, tapi bagaimana kita bisa lulus ya dalam setiap ujian, itu caranya selalu kita membersihkan diri kita dari dosa-dosa ya, dengan terus memperbanyak amal soleh, karena amal soleh itu nantilah yang akan menghapus ya dosa-dosa kita juga ya. Dan terus kita bertobat ya, jangan pernah kita menunda-nunda tobat. Kalau kita langsung ingat tadi ya, kalau ada percikan-percikan api lah ibaratnya, langsung kita padamkan. Jangan nunggu apinya besar dulu ya. Sama tadi ada bisikan-bisikan setan ya, langsung kita istighfar, langsung kita ta'awuz, langsung kita alihkan dengan kebaikan ya. Jadi kalau ada niatan-niatan mau bermaksiat, langsunglah kita lawan ya, dengan hawa nafsu kita ini kita lawan, kita tundukkan, kita perangi. Karena memang kata Rasul ya, peperangan yang besar itu ya bukan perang Badar. Rasul pada ceritakan ya, sahabat itu menganggap perang Badar itu kan perang yang habis-habisan luar biasa ya, perang yang besar. Tapi kata Rasul ada perang yang lebih berat, yang lebih besar, yaitu memerangi hawa nafsu kita sendiri. Karena itu internal ya, ada di dalam diri kita ya. Kalau di luar musuh itu kan kelihatan ya, tapi kalau ada di dalam diri kita kadang bisa jadi tidak sadar ya. Nah, maka di sini selanjutnya marilah kita kembali mempelajari bagaimana cara membentengi diri kita ya dari kemaksiatan. Nah, yang pertama terus kita perkuat ya tauhid ya. Dengan cara ini ya, kita pelajari itu Asmaul Husna itu ya. Jadi yang kita baca itu tidak cukup kita baca, kita hafalkan, tapi kita pahami maknanya. Itulah yang akan membuat tauhid kita ini nanti akan semakin kuat ya. Kita paham makna-makna ya, makna-makna Asmaul Husna, makna-makna sifat Allah ya, yang ada yang 20 sifat ya, ada pakai Asmaul Husna, silakan ya. Pelan-pelan kita pahami apa itu Ar-Rahman, apa maknanya, kemudian bagaimana cara kita meneladani sifat-sifat Allah Ar-Rahman ini. Jadi di balik sifat-sifat Allah itu kita ambil bagaimana kita cara meneladani dari versi kita sebagai manusia. Jadi bukan hanya kita tahu sifat Allah Maha Pengasih, tapi kita tidak tahu mengaplikasikannya. Jadi di balik nama-nama Allah itu kita belajar bagaimana kita meneladani sifat-sifat Allah dalam kapasitas kita sebagai manusia. Ya seperti tadi ya, kalau di seminar tadi, kalau anak itu sudah terjerumus misalnya kemaksiatan, itu bukan malah mereka diusir, bukan malah mereka itu dijauhi ya,
tapi dirangkul dengan kasih sayang dan cinta ya. Karena ternyata dengan cinta dan kasih sayang inilah kita ingin mereka itu kembali, bukan malah dijauhi ya. Jadi kebanyakan ternyata anak-anak yang rusak tadi ya, pergaulan bebas ya, tadi termasuk juga terjerumus ya ke dalam kemaksiatan itu karena mereka tidak merasa nyaman di rumah. Nah, di rumah itu mereka itu ya dengan ocehan ibunya yang cerewet, misalnya suka marah gitu ya, dengan ayah yang temperamen, yang kasar ya, sehingga mereka tidak menemukan kedamaian. Makanya kata Rasul ya, baiti jannati. Jadi harusnya rumah itu kita ciptakan seperti surga bagi anak-anak kita, sehingga mereka apapun masalah di luar ya, mereka itu akan kembali ke rumah mendapatkan kebahagiaan, ketenangan. Nah, sehingga mereka betah di rumah, senang ya, terbuka dengan kita, bercerita. Kitalah tempat pertama ya, orang tua inilah tempat pertama mereka untuk curhat ya, untuk mencari solusi. Itulah sebenarnya ya di balik Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya. Kita belajar bagaimana sih kasih sayang Allah itu ya. Jadi kemarin saya juga bertemu kebetulan pelatih itu ya, beliau itu punya peliharaan, ada ular ya yang berbisa, buaya, bahkan binatang buas, ada harimau. Kata beliau, cara menundukkan ya sebuas apapun binatang itu dengan cinta dan kasih sayang. Karena bahkan kata beliau, hewan itu walaupun lapar tapi dia sudah tahu kita sayang, tulus, ikhlas sama dia itu, maka hewan itu tidak menyakiti kita, katanya tidak akan membuat melakukan berbuat hal buruk kepada kita, katanya. Apalagi manusia, jadi apalagi anak-anak kita gitu ya, ternyata dengan cinta yang tulus, ikhlas ya. Niat kita tiada lain, ingin kita berkumpul kembali ya dengan keluarga kita di surga. Nah, karena itulah memang amanah dari Allah ya terhadap anak-anak kita itu. Kita tidak dituntut anak kita sukses dunia segala macam, yang Allah tuntut bagaimana kembali kita bisa bersama-sama dengan anak dan keluarga kita di surga. Itulah yang amanah Allah yang diberikan kepada kita, itu adalah itu, bisa berkumpul bersama anak dan keluarga kita itu di surganya. Nah, jadi ini perkuat tauhid ya. Jadi benar-benar kita pahami ya rukun iman itu ya. Kita baca-baca lagi, kita pahami lagi, cari kajian-kajian ya tentang ya tauhid ini, sehingga terus ya dengan ilmu dan kita amalkan. Nah, itu insya Allah cara memperkuat ya tauhid kita. Sudah tahu kita ilmunya, amalkan. Perbanyak zikir la ilaha illallah itu ya. La ilaha illallah dengan penuh makna tuh. Kita maknai la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada tempat kita mengadu, tempat kita mohon pertolongan kecuali hanya Allah. Tempat kita menyembah, melakukan ibadah apapun itu hanya untuk Allah. Tidak ada yang lainnya. Nah, jadi jangan sampai ada riya ya ketika kita sholat malam posting misalnya status, dikit-dikit status, lagi ngaji, lagi apa, nauzubillah min dzalik ya. Hati-hati kalau sampai kita melakukan itu bukan karena Allah ya, Allah murka ya, memandang pun tidak mau, dilempar itu ke wajah kita ya. Amal-amal itu tidak berguna sama sekali. Nah, bahkan kalau sudah Allah murka ya di dunia susah, apalagi di akhirat ya. Jadi ini tauhid yang murni itu memang bagaimana kita mempersembahkan hidup mati kita itu hanya untuk Allah, ibadah kita hanya untuk Allah ya, hidup mati kita. Nah, ini yang pertama. Kemudian tauhid dan takwa kita. Nah, berdasarkan Quran surah At-Tolak ya ayat 2-3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi takwa inilah benteng utama ya dari godaan setan. Nah, jadi cara membentengi diri kita itu dengan terus bertakwa, terus dalam ketaatan, terus dia menjauhi kemaksiatan sekecil apapun. Nah, jadi kemaksiatan yang hari ini kita anggap kecil ya, padahal di sisi ya para salafus soleh dulu itu dianggap besar ya. Mereka, kita ingat bagaimana Imam Syafi'i menyatakan, hilang hafalanku gara-gara melihat seorang wanita lewat gitu ya, itu udah dianggap dosa yang sangat besar. Nah, makanya kita hati-hati nih ibu-ibu saat ini ya, banyak yang dilalaikan oleh scroll ya media sosial, baik TikTok kadang atau Reels atau apa itu ya, video short ya.
itu yang membuat mata ini ya, jadi hati-hati dari mata inilah pertama ya, lintasan-lintasan mata itu akan masuk ke dalam hati ya, dan akan terus menambah ya, mengikat di dalam hati, dan akan terus setan membisikkan untuk melakukan tindakan. Jadi awalnya dari situ, dari mata turun ke hati dan akhirnya melahirkan perbuatan. Nah, itulah yang harus kita waspadai ya. Jadi menjaga takwa ini, jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga semua panca indera kita ya, untuk tidak melakukan kemaksiatan sekecil apapun. Kalaupun terjerumus, segera bertobat. Jangan pernah kita tunda-tunda. Nah, karena ini juga yang menjadi problem ya, anak-anak saat ini tuh banyak sekali menyia-nyiakan waktu ya. Dengan HP itu ya hampir 24 jam ya, kalau tidak dibatasi, nggak sekolah itu ya mungkin HP terus ya. Di situ kita tidak tahu kontennya. Makanya kita juga harus melek ya teknologi. Kita harus tahu juga apa sih yang diakses anak-anak kita, karena ternyata ini saya mengalami sendiri ya, murid saya itu ada yang kelakuannya udah kayak boti gitu ya Bu ya, kan kelihatan ya, laki-laki melambai. Itu pernah saya tanyakan, kamu kenapa seperti ini? Itu awalnya dia bilang ya karena orang tuanya dulu itu menginginkan anak perempuan. Nah, jadi tidak suka gitu ya. Jadi dia merasa di rumah itu merasa tidak diberikan kasih sayang ya. Bahkan dia protes dengan namanya loh Bu, dulu itu ya cerita, namanya Aulia sebenarnya. Katanya nama saya aja kayak cewek Bu. Astagfirullah, saya bilang itu loh bagus artinya. Tapi anak itu protes. Nah, jadi dan sering kekerasan katanya, ibunya, bapaknya itu keras sekali. Sering marah seperti itu ya. Jadi dia pada di rumah nggak pernah kemana-mana anak ini. Tapi ternyata dia dari medsos itu katanya dapat link itu masuk grup Telegram. Dia bilang di situ grup LGBT ternyata, dan di situ dicuci otaknya. Jadi dikirimi video-video porno, dikirimi konten-konten yang nauzubillah min dzalik ya. Jadi tercuci otaknya sehingga dia yakin sekali katanya, saya ini kayaknya cocok jadi perempuan. Ya Allah, saya bilang, nak bertobat. Saya ingatin itu, ya Allah, semoga aja lah, saya hanya bisa mendoakan, karena memang ini harus orang tua juga ya yang sadar ya, harus memang dibenarkan ini ya, karena luka batin anak ini ya yang membuat dia itu akhirnya mencari pelarian seperti itu kan. Padahal di rumah tuh Bu, anaknya nggak pernah kemana-mana, diantar jemput terus, orang tua merasa aman, tapi ternyata dia di medsos itu bergaul dengan kelompok yang seperti itu, nauzubillah min dzalik, sampai pikirannya itu sudah negatif ya dengan Islam. Nah, sudah sampai dia bilang, kayaknya saya keluar aja dari Islam Bu, Islam. Ya Allah, astagfirullah, saya bilang, saya sadarkan itu anaknya, ya Allah, jangan pernah ada terpikir seperti itu. Padahal dia Bu dari SMP-nya itu di pesantren loh Bu, tahfiz, hafal Qurannya banyak. Saya sampai kaget juga, kok bisa anak ini, kok bisa ya. Itu karena ternyata luka batin itu bahaya sekali Bu, kalau nggak disembuhkan ya. Dia dendam dengan orang tua itu dibawa ya di pikirannya, yang membuat dia itu merasa sah-sah saja melakukan pemberontakan seperti itu ya. Nauzubillah ya, summa nauzubillah. Jadi kita senantiasa memohon ya kepada Allah, berlindung ya, semoga anak cucu kita ya terhindar dari kemaksiatan. Dan ini PR kita bersama, kita tidak bisa diam ya, tidak bisa abai dengan lingkungan saat ini, karena kita tidak bisa membesarkan anak kita ini hanya diri keluarga kita juga perlu lingkungan ya, lingkungan yang mendukung untuk anak-anak kita kan ya, negara juga yang mensupport ya. Jadi kalau kita hanya berjuang sendirian berat ya Bu ya. Kalau lingkungan kita buruk ya, dia teman-temannya buruk misalnya kan ya, apalagi misalnya seperti saat ini kan tidak ada batasan yang di Indonesia ini ya, berbagai macam itu bisa masuk dengan mudahnya ya. Ini juga makanya kita tidak bisa abai ya dengan dakwah ini, kita harus sampaikan, harus aware ya kita ya, karena kita tidak sendiri ya membesarkan anak kita ini, perlu lingkungan yang baik ya, perlu juga negara yang mensupport ya. Tidak bisa kita hanya keluarga kita saja baik sendiri, nggak bisa ya, kita harus bersama-sama. Nah, jadi ketakwaan ini ya, bagaimana kuat ya, supaya kuat dalam ketakwaan, yaitu dengan ilmu, dengan amal soleh ya, sholat yang khusyuk, kemudian senantiasa nanti kita lihat ya, selain ini tadi menjauhi ya perbuatan keji dan mungkar, kan takwa itu ya melakukan segala kebaikan,
Dan yang kedua, senantiasalah kita berlindung ya kepada Allah. Quran surah Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Jika engkau digoda oleh setan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Nah, ini yang kedua. Jadi segera kita membaca ta'awuz ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, jadi kalau sudah ada lintasan-lintasan pikiran ya, mau melihat yang buruk, mau berkata yang buruk, segera kita ta'awuz, segera istighfar. Jangan dituruti ya, mau marah misalnya. Bukan berarti tidak boleh marah misalnya sama anak kita, tapi kita harus bedakan antara marah dengan menegur yang baik ya. Jadi kalau marah itu kan emosional ya, tidak bukan reaksinya itu beda ya. Tapi kalau kita marah yang benar ya, marah kita dengan perbuatan yang buruk. Jadi kita fokus membenarkan meluruskan ya perbuatannya. Misalnya jangan ini, jangan itu. Bukan membenci anaknya ya. Nah, itu yang perlu kita bedakan ibu-ibu. Hati-hati ya kalau kita mulut ini terutama ya, karena ibu-ibu itu kan potensinya 20.000 kata per hari itu harus tersalurkan ya. Makanya kita perbanyak zikir ibu-ibu ya, banyak baca Quran supaya jangan anak-anak kita jadi korban ya akibat kita banyak ngomel ya, banyak ngomong yang buruk ya. Nah, kalau kita udah teralihkan, banyak zikir, banyak baca Quran, insya Allah teredam itu emosinya ya. Nah, kalaupun marah ya, misalnya ya kata Rasul, kalau lagi berdiri kita bawa duduk, kalau lagi duduk bawa berbaring, kalau lagi berbaring ya kalau nggak bisa juga bawa berwudu, bawa sholat, bawa baca Quran, insya Allah ya, tapi tidak dilampiaskan. Nah, bahkan kalau bisa ya jangan langsung kita marahi, tapi cari waktu yang tepat ya, berduaan dari hati ke hati kita ngomong, kita sampaikan, itu lebih baik. Tidak mempermalukan anak ya di depan saudara-saudaranya misalnya, tapi kita menasihati itu dalam rangka ingin dia sadar ya, merubah dia ke jalan Allah ya, bukan memperturutkan emosi kita. Jadi ini yang jadi benar ya, kata dalam Islam itu hancur jayanya sebuah negara itu kan tiangnya itu adalah ibu-ibu ya, seorang wanita inilah. Jadi kita inilah ibu-ibu yang paling penting sekali ya, bagaimana kita untuk dekat dengan Allah ya. Banyak tahajud itu harus kita rutinkan, kita hadirkan ya dalam doa-doa kita, anak-anak kita. Kalau perlu kita kirim Al-Fatihah tuh masing-masing anak kita, namanya kita sebut ya, supaya Allah senantiasa terus jaga mereka dimanapun ya, walaupun kita tidak di depan mata kita, mereka jauh, yang kuliah, yang di mana, tapi dengan doa-doa kita mudah-mudahan ya Allah membentengi mereka. Jadi berlindung ya kepada Allah itu ya dari godaan setan tadi, segera ya, jangan pernah kita tunda-tunda walaupun hanya ada lintasan-lintasan pikiran ya. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Qur'an ya. Quran surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi Al-Quran ini sudah dijamin sama Allah ya, menurunkan menjadi penawar. Nah, membersihkan hati kita tadi yang ada iri, ada dengki, ada sombong, ada ujub ya di hati ini ya. Ada penyakit-penyakit hati tadi ya. Ada riya, ada sum'ah, bangga dan lain-lain. Cara bersihkannya dengan banyak-banyak baca Quran, kita tadaburi. Ini yang terpenting ibu-ibu, kita garis bawahi ya. Tadabur Al-Quran itu bukan berarti kita paham gitu ya, tafsir, tahu menafsirkan, bukan. Tadabur itu artinya kita tanya, ini apa sih pesan Allah? Nah, kalau kita nggak paham, cari di tafsir. Nggak usah kita nafsirkan sendiri, kita bukan kapasitasnya, tidak paham bahasa Arab ya, tidak paham asbabun nuzul dan lain-lain. Jadi kita serahkanlah sama ahli tafsir, kita baca tafsirnya, mau tafsir fi Zilalil Quran, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Azhar ya, tafsirnya Buya Hamka, mau tafsir Ali Misbah, tafsir Quraisyab, atau tafsir-tafsir Jalalain. Banyak tafsir, kita baca itu untuk memahami satu ayat ya, satu hari itu minimal. Satu hari kita baca dulu terjemahnya, baca Qurannya, baca terjemah, kita cari. Nah, kalau sekarang itu ada aplikasi Al-Quran yang langsung di bawahnya penjelasannya. Saya suka itu tuh baca ya. Jadi baca ayatnya,
ya oke lah tilawah kita target 1 juz, tapi ada 1 hari 1 ayat yang kita tadaburi. Nah ini ternyata luar biasa ya, dengan tadabur inilah yang membersihkan hati kita dan menguatkan iman kita. Nah jadi dari tadabur itu kita bertanya, ini apa pesan Allah, apa yang harus saya lakukan dengan ayat ini. Jadi harus kita ambil itu, apa sih pesan Allah di sini. Nah jadi kita bukan hanya tahu begitu, karena Al-Quran ini untuk kita sebenarnya ya, bukan untuk siapa-siapa. Jadi kalau Allah berbicara walaupun di situ dengan konteksnya kepada Rasul, tapi sebenarnya untuk kita umatnya ya. Nah karena ini berlaku sampai akhir zaman, makanya benar-benar Al-Quran ini harus kita interaksi secara intens setiap hari ya. Bahkan ulama tuh katakan minimal harusnya 1 jam kita tuh ada interaksi dengan Al-Quran, mulai dari tilawah, tadabur ya, dan berusaha tadi mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Nah insya Allah ini ya, dengan mukjizat Al-Quran ini pasti ini jaminan dari Allah akan bisa ya membersihkan hati kita yang sakit tadi ya, yang masih sering iri, masih sering dengki, masih ada riya dan lain-lain misalnya, atau tadi mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan, itu karena iman yang lemah. Nah maka pembersih hati dan penguat iman ini adalah Al-Quran ini. Kemudian yang keempat ya, cara kita tadi ya membentengi diri dari kemaksiatan adalah senantiasa menjaga sholat kita. Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya kata Allah, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah yaitu sholat yang khusyuk ya, sholat yang bisa membentengi dari maksiat itu yang khusyuk. Yang khusyuk itu artinya benar-benar kita sadar ya. Yang pertama sadar itu dengan kondisi kita salat. Yang kedua kita memahami itu makna-makna bacaan kita. Kita sadar sedang menghadap Allah ya. Ihsan. Nah hadirkan ihsan itu kita memang ya seperti kita ujian lah ya, menyetor gitu kan, menyetor bacaan sholat misalnya atau apa ya. Nah di sini padahal kita meminta kan ya, dengan yang kita ucapkan itu kita paham, kita sungguh-sungguh di situ. Makanya Rasul itu ketika sholat ya, bahkan sahabat itu mendengar dada beliau bergemuruh ya, saking khusyuknya ya, sampai ada yang pingsan sahabat itu ketika membaca ayat-ayat tentang azab ya misalnya. Nah membaca tentang ayat-ayat tentang surga misalnya, kita di situ optimis, berharap. Nah tambah semangat. Harusnya seperti itu ya, dalam sholat itu benar-benar kita fokuskan jasmani kita menghadap Allah dan juga hati kita ya, benar-benar khusyuk di situ seperti itu ya, tidak lengah. Nah pikiran kita kalaupun kemana-kemana nerawang langsung tarik lagi, itulah khusyuk ya, selalu sadar ya dengan perbuatan, gerakan-gerakan kita, bahkan ucapan-ucapan kita di dalam sholat. Dan ini juga diawali tentunya dengan taharah yang benar ya ibu-ibu ya, wudu yang benar. Jadi kalau kita masih belum benar wudunya, ini juga bisa jadi penyebab sholat itu tidak khusyuk. Nah kemudian bisa jadi juga ada makanan yang tidak halal yang masuk ke tubuh kita ya, baik zatnya maupun cara mencarinya. Nah ini juga menjadi perhatian kita ya, mengapa sholat kita nggak khusyuk, mengapa sholat itu tidak nikmat misalnya. Bisa jadi seperti itu ya, dosa-dosa yang dilalai taubati itu juga mencegah ya kehusyukan. Nah kemudian yang kelima, kita banyak berzikir. Allah berfirman Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillahi tatma'innu qulub. Nah ingatlah kata Allah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah jadi hati yang hidup dengan zikir itu akan lebih kuat menghadapi godaan. Banyak berzikir itu jangan dikira 100-200 ya. Saya terus terang kaget ya mendengar ulama. Kalau ibu-ibu tahu ya, beliau namanya Guru Bakhit ya, dari Barabai itu ya, ulama Kalimantan Selatan yang sampai saat ini ya Masya Allah ya, beliau dengan kajiannya yang sangat lurus ya, mudah-mudahan dijaga Allah ya sampai akhir hayat beliau. Nah jadi ternyata di balik kesolehan beliau itu, beliau ketika belajar ilmu agama itu katanya diwajibkan sama gurunya zikir la ilaha illallah itu 12.000 kali kalau tidak salah Bu ya, antara 10.000 sampai 12.000 sehari. Nah itu ya, kalau kita bilang 1.000 banyak itu ternyata masih jauh ya, mereka zikirnya puluhan ribu ya Bu ya. Nah banyak banget kan ya, 10.000 itu baru la ilaha illallah, belum nanti sholawat, belum lagi istighfarnya ya. Masya Allah ya, wajar lah ya. Jadi saya lihat Masya Allah bagaimana ulama-ulama itu bisa, itu kalau kita lihat ya,
Ya mungkin ibu-ibu tahu ya Tuan Guru Sekumpul itu ya, Guru Haji Ija itu bagaimana pengikutnya walaupun beliau sudah meninggal itu kan banyak sekali, 4 juta lebih tuh ya kalau sudah haul beliau. Ya karena itu tadi ya, dibalik kesolehan yang kita lihat itu memang luar biasa zikirnya, ibadahnya ya. Pantaslah ya cinta Allah itu luar biasa sampai hati manusia itu cintanya juga seperti itu ya, karena orang yang wali-wali Allah ya, ibaratnya yang Allah cinta itu akan mengundang ya kecintaan makhluk Allah yang ada di langit ya, juga ada di bumi ya. Makanya orang heran gimana sih orang-orang bisa tergerak 4 juta lebih ya untuk berkumpul kadang ya mendoakan beliau itu ya, karena ternyata kan Guru Bahit ini murid beliau ibu-ibu ya. Jadi murid beliau ada beberapa yang masih hidup itu. Ternyata ya itu dibalik ulama-ulama yang terjaga seperti itu memang amalan mereka luar biasa ya. Masya Allah, zikirnya saya juga Masya Allah 10.000, antara 10.000 atau 12.000 saya lupa itu. Yang jelas di atas 10.000 itu baru la ilaha illallahnya ya. Pantasan mereka kuat, terjaga ya. Masya Allah. Jadi ya kalau hari ini ya, kalau kita menemukan ulama bisu kata Allah ya, ulama yang mereka banyak ilmu tapi ya itu ya kita kadang kaget ya, ada di pesantren misalnya anak yang ulamanya malah memperkosa santrinya, nauzubillah min zalik ya. Inilah ulama-ulama yang cinta dunia ya, yang hanya covernya saja ya, tapi hatinya busuk misalnya ya, apalagi jauh tadi dari amalan-amalan ya, karena mereka cuma untuk dunia biasanya seperti itu. Nah tapi ulama-ulama yang lurus tadi ya, yang antara ilmu dan amal itu sama ya, Masya Allah ya, kecintaan Allah itu juga mendatangkan kecintaan makhluknya ya. Nah jadi banyak berzikir, inilah ya cara kita juga membentengi. Bahkan Rasul ya yang sudah dijamin masuk surga itu kata Rasulullah tidak pernah kurang dari 100 kali bertaubat ya, setiap hari istighfar dengan sungguh-sungguh ini ya, taubat yang sungguh-sungguh itu Rasul tidak pernah kurang dari 100 kali sehari, itu sudah dijamin ya masuk surga. Jadi dengan zikir ini ternyata hati kita itu akan hidup ya, sehingga lebih kuat ya menghadapi godaan. Jadi sebenarnya inti hidup itu bagaimana kita terus berada di jalan yang lurus, kan itu aja Bu ya sebenarnya. Tidak dituntut apa ya, kedudukan, harta itu tidak ada apa-apanya ya. Yang sukses itu yang bisa terus istiqomah ya sampai husnul khatimah. Itu parameter sukses ya, sampai menjadi ahlu surga, apalagi surga Firdaus nanti itu parameter sukses ya. Jadi bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatan dan lain-lain ya. Tidak ada apa-apa dunia itu ya dibandingkan akhirat. Tidak ada seujung, kata Allah ya, seandainya ini kalian celup jari ke lautan, kata Allah ya. Nah air yang menetes di ujung jari itulah dunia seisinya, sementara semua air yang ada di permukaan bumi itulah akhirat. Jadi dunia itu sangat tidak berarti, sampai Allah peringatkan ya di Al-Baqarah, seandainya dunia ini berharga, kata Allah, tidak akan aku berikan kepada orang kafir. Nah karena lebih berharga sayap nyamuk, kata Allah, bahkan ya Allah lebih menghargai sayap nyamuk daripada dunia seisinya, saking buruknya dunia. Jadi dunia itu digambarkan juga seperti orang tua yang nenek-nenek tua yang dia itu berdandan ya dengan dempul yang tebal, jadi kelihatan muda, kelihatan cantik, setelah ketahuan itu buruk sekali ya. Bahkan kata Rasul lebih hina daripada bangkai ya, yang bangkai hewan itu tidak ada yang mau. Dunia harusnya dunia itu di sisi Allah lebih buruk dari itu. Nah jadi ini yang perlu kita pahami ya, sadar terus ya kita dalam kehidupan ini bahwa kita hidup ini bagaimana terus menjaga iman kita, menjaga diri kita untuk senantiasa di jalan Allah yang lurus sampai perjalanan kita selesai. Jangan sampai kita menyerah. Nah, jangan sampai ada bosan sudah hidup bunuh diri, nauzubillah min zalik ya, neraka jahanam. Jadi kita harus sabar, mau diuji apapun ya, mau diuji kesenangan kita tidak lupa bersyukur, dan diuji keburukan kita senantiasa sabar, senantiasa berbaik sangka, ini pasti sudah yang terbaik dari Allah. Jadi kita bisa menyikapinya dengan lulus, itu yang penting ya, mau diuji apapun lulus. Nah jangan sampai kita tidak lulus, ini yang bahaya ya. Nah jadi selanjutnya kita jauhi lingkungan yang buruk. Nah lingkungan yang buruk ini Rasulullah bersabda ya, al mar'u ala dini khalili
falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu, kata Rasul, mengikuti agama atau kebiasaan teman dekatnya. Maka hendaklah, kata Rasul, salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa ia berteman. Hadis Abu Dawud dan Tirmizi. Nah, jadi lingkungan itu ternyata membantu sekali untuk kita dalam ketaatan. Coba kalau kita ketemu teman-teman, dia udah hafal berapa juz, dia udah senantiasa sholat malam, aduh rasanya kita itu kan termotivasi ya, rasa kita kurang. Tapi kalau teman-teman yang buruk, temannya gibah, temannya pamer harta melulu ya, yang ada sakit hati, yang ada iri dengki ya, nah semakin jauh ya, karena hati kita semakin sakit ya kalau berteman dengan orang-orang yang buruk. Nah sebaliknya, lingkungan yang baik itu tadi, kata Rasul, akan membantu kita ya untuk menjaga ketaatan. Nah, kemudian yang ke-8, berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syaras syabab, faman lam yastati fa'alaihi bis-sawmi fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah perisai baginya. Nah, jadi puasa ini cara ya untuk mengendalikan hawa nafsu dan mempersempit jalan setan. Nah, jadi perbanyak puasa nih kalau mudah ya tadi mengikuti bisikan setan ya, mudah terjerumus ya kemaksiatan, banyakin puasa. Kemudian segera bertobat tadi ketika jatuh dalam dosa. Allah berfirman, Quran surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah, jadi jangan pernah kita tunda-tunda ya bertobat, karena tadi penundaan itu adalah salah satu tipu daya setan. Nah, demikian ya kita simpulkan tadi ya, setan ini senantiasa tadi menghalangi manusia ya di jalan Allah sampai akhir hayatnya ya. Nah, akan mencoba menyesatkan manusia sampai jadi pengikutnya, sampai kafir, sampai suul hatimah ya kalaupun masih beriman. Jadi strateginya tadi bertahap ya, mulai dari was-was, dihiasnya dosa itu tampak indah, diajak mendekati sebab-sebabnya, disuruh menunda tobat sehingga terbiasa berbuat dosa, hati menjadi keras ya sehingga sampai akhir hayat itu tidak bertobat dan suul hatimah. Nah, maka tadi segeralah kita menjaga ya diri kita, membentengi diri kita dengan tadi tauhid ya, dengan ketakwaan, senantiasa mohon perlindungan kepada Allah, perbanyak baca Quran, menjaga sholat, berzikir, dan lingkungan yang soleh, berpuasa, serta tadi bertobat setiap kita tergelincir ya. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang selalu berada dalam penjagaannya, diberi Allah kekuatan ya untuk melawan godaan setan. Mudah-mudahan kita dikaruniakan keistiqomahan ya dalam ketaatan dan diwafatkan dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Demikian Ummahat fillah.